ngomong, tanya, putar lagi, tanya. Oh, nggak ada. Dapat. Kalau saya tulis, saya tahu nggak kamu ngerti? Kamu yang harus ngerti, bukan tanggung jawab saya untuk tanya-tanya ngerti atau enggak. Kamu mudah-mudahan ngerti maksud saya waktu saya baca. Dengan catatan waktu saya tulisnya sedemikian rupa sehingga orang yang cari akan dapat. Dalam kurung, kalau cari. Kalau cari. Oke. Kita kedua sekarang. Ibu Alsya, gimana? Oh iya, jadi yang kita mau mengerti dia punya kutipan ini, dimana kalau Ellen White itu kan dia bilang one particle itu artinya itu sama dengan dosa kecil kan. Dosa kecil itu lebih parah kalau. Jadi Ibu Alsya bilangnya gini ya, jangan bilang dosa kecil. Itu untuk diperbandingkan, itu yang diperhitungkan kecil. Dalam perbandingan ini, itu diperhitungkan kecil. Bukan berarti dia kecil, tapi dalam perbandingan itu, dialah yang ambil peranan kecilnya. Jadi apakah cerita ini kenyataan? Tidak kenyataan. Kenapa tidak? Karena ujungnya melanggar satu dan melanggar one particular, dan hari Sabat ujungnya eternal death. Ini jadi bukan kenyataan. Kalau memang makanya nggak ada kecilan besar. Iya, ini nggak kenyataan. Jadi ini hanya artinya Miss White sebenarnya mau tekankan apa? Ini yang dia mau tekankan ini, jangan melanggar hari hukum keempat, jangan, itu maksudnya. Itu that's it. Yang tadi saya bilang kan itu. Tadinya dia bilang hukum keempat itu penting banget. Nah, artinya bagaimana? Ini kuncinya. Ini kunci yang kita bisa bawa ke paragraf berikut. Dan seterusnya. Kalau semua hukum yang dilanggar akibatnya sama, dan nggak ada hukum yang dilanggar di mana akibatnya lebih parah dari hukum yang lain, nggak ada. James 2:10, nggak ada. Kenapa dan hukum ini digede-gedein seakan-akan lebih gede dari yang lain? Jadi kita terima aja, hati-hati hari Sabat. Bukan artinya kita waktu bilang hati-hati dengan hari Sabat, jangan melanggar, kita nggak bilang itu lebih parah ganjarannya, kita nggak bilang itu. Yang kita bilang ialah ada sesuatu tentang hari Sabat yang walaupun sama dengan lain, yang bahaya banget kalau dilanggar, bukan berarti lebih bahaya dari yang lain, tapi bahaya banget. Apa? Jawabannya kita belum belajar. Jadi pertanyaannya, jangan melanggar hukum keempat lah, pokoknya jangan. Lalu dibilang, artinya boleh makan buah yang dilarang? Enggak. Kenapa fokus-fokus 4 dan karena ada sesuatunya dari 4 yang kita harus tahu kalau disorotnya di sini. Oke, kedua ya. Yang kedua adalah ini. Tolak terang yang diberikan tentang hari Sabat hukum keempat. Tolak. Nah, ini tolak yang jangan. Ditolak lagi kan. Lalu hasil penolakannya Kristus menderita di kayu salib, di Calvary. Tuhan Yesus menderita di Calvary untuk menebus manusia dari pelanggaran, akibat dari pelanggarannya. Artinya, waktu melanggar hukum keempat, jawaban daripada hukum keempat, pelanggarannya adalah ini, sacrifice. Okay? Sacrifice. Artinya kalau kamu melanggar hukum keempat, kamu akan lihat sacrifice. Artinya kalau cuma makan buah apa? Apa ini 2:10 sacrifice dong, betul? Kalian? Iya. Oke, jadi artinya melanggar apa saja lihat sacrifice. Tapi sekarang fokusnya bukan apa saja, fokusnya apa saja. Fokusnya apa saja. Apa saja kan sacrifice nggak? Iya. Iya. Karena apa saja sacrifice, kenapa mau fokus hari Sabat kalau apa saja sacrifice? Artinya fokusnya apa saja punya hukum keempat sacrifice. Artinya dari apa saja kita fokusi apa sajanya hukum keempat. Artinya semuanya boleh, tapi semuanya apa saja punya hukum keempat yang kita fokus.
Jadi saya masih bilang apa saja nggak? Iya, tapi saya fokus di hukum keempat yang adalah bagian daripada apa saja. Di dalam apa saja ada hukum keempat, bukan di dalam hukum keempat ada apa saja. Apa sajanya hukum keempat. Jadi apa sajanya, katanya itu, artinya itu hukum keempat itu miliknya apa saja dengan bilangnya. Jadi sekarang saya tanya, kenapa fokus di situ? Well, bisa bilang fokus itu fokus saja walaupun belum tahu kenapa, betul? Ya. Tentu saja dia akan bawa kita ke kenapanya walaupun kita belum sampai ke kenapanya. Oke. Jadi waktu kita lihat Adam makan buah, Hawa makan buah, apa? Jadi berikutnya. Atau sacrifice muncul, betul. Atau sacrifice. Kenapa saya nggak bilang hukum keempat? Karena kalau saya bilang hukum keempat, pasti bilang sacrifice. Pertanyaannya, bilang sacrifice nggak? Kalau Hawa makan, kalau James 2:10, bagaimana? Iya. Lalu setelah kita lihat Sabbath ditolak, sacrifice muncul, dia bilang apa? Apa yang dibilang? Hukum Tuhan tidak berubah. Hukum Tuhan tidak berubah itu, Alin, bilang aja kata yang penting. Dibuktikan dengan adanya sacrifice. Satu kata. Sacrifice. Oke. Jadi gini ya. Waktu Hawa ada melanggar 10 hukum nggak berubah, dan saya tahu itu demikian karena ada sacrifice. Nika, siapa bilang hukum Tuhan berubah? Jadi karena Kain tidak mau offer sacrifice. Iya. Itu dia. Nah, artinya gini. Artinya karena ada sacrifice, hukum tidak berubah. Dengan ada sacrifice-nya, ada siapa? Nika, ada siapa? Adam dan Hawa. Itu jawabannya, Adam dan Hawa ada terus. Jadi gini, dosa, sabat, dan sabat harusnya mati, tapi nggak mati karena sacrifice. Artinya sacrifice ini yang bertanggung jawab untuk yang tetap ada. Betul? Kenapa Adam dan Hawa tetap ada? Dia yang bertanggung jawab. Karena tanpa itu kita lihat domba terus walaupun nggak ada manusia. Dan kita nggak tahu siapa lagi. Kalau saya mau maniso tolong orang keluar dari jurang, jangan lupa bawa ke hotel, balut lukanya, kasih makan, dan bayar biaya hotelnya. Kamu punya neighbor, tulis bilang, jangan pikir kamu punya neighbor cuma orang Yahudi. Kalau orang Samaria masuk jurang, kira-kira mau ambil nggak? Memang lewatin, sibuk mau ke ini. Akhirnya ada yang, maksudnya bukan orang Samaria, orang Yahudi. Lalu orang Samaria malahan yang mau tolong kan? Orang yang dibilang anjing dia yang tolong. Itu neighbor kamu katanya. Itu kamu punya neighbor. Dan dia bukan cuma tarik keluar, dia kasih ke tempat penginapan, kasih balut, kasih makanan, dan kasih uang penginapan. Lalu dia bilang, kalau kekurangan saya bilang sama saya, charge.com. Jadi apakah fungsinya hanya tarik keluar lalu good luck, you're on your own? No. Artinya domba ini bukan hanya bikin
supaya saya jangan mati. Korban ini bukan hanya supaya saya jangan mati. Korban ini supaya saya jangan mati dan tetap hidup. Jadi fungsi korban ini bukan hanya supaya jangan mati, dia tetap berfungsi selama dia nggak mati. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab untuk tidak mati dan hidup terus. Si sacrifice. Iya kan. Mana isi? Jadi kalau bisa dibilang selama orang yang masih hidup segini ya, selama orang yang masih hidup ada kerjanya domba. Dan kalau domba punya pekerjaan berhasil, nggak bisa bilang selama orang hidup, karena dia akan hidup selama dia nggak menolak yang di offer domba. Selama. Jadi Yud bilang selama kadar luasa berlaku dia hidup, dan kalau udah habis kadar luasanya ya apa boleh buat mati. Itu lagi. Artinya selama. Artinya yang selama itu didikte oleh orangnya, bukan sacrifice-nya. Jadi domba itu harus ada dan orangnya harus terima itu kan. Kalau dia mau hidup, tapi yang menentukan keberadaan dombanya ada terus atau enggak si kehidupan orang yang hidup ini. Keberadaannya? No. Dan itu benar kalau apa gini? Itu benar kalau apa? Itu benar kalau apa gini? Itu benar kalau apa? Jadi yang menentukan dombanya jalan terus orangnya katanya. Iya Itu benar. Betul. Artinya dombanya itu bergantung kepada orangnya masih ada. Itu dia bilang kan? Ya, itu benar kalau jawabannya Iut punya jawaban ialah orang itu yang mendikte adanya sacrifice. Itu hanya benar kalau di dunia ini cuma ada satu orang. Artinya pelakunya sampai kapan? Berakhirnya di mana? 1, 2 atau 1? Jawabannya berakhirnya di 1. Hah? 2. Hah? Di 2. Gimana sih? 121. 121. Berakhirnya di Daniel 12 ayat 1.